Saya mulai nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Trimulyo, luar biasa pada siang hari ini saya bisa bertatap maya dengan salah satu calon pemimpin kita di Trimulyo, adanya pemilihan lurah desa pada tahun ini. Kesempatan yang pertama ini, saya rencananya akan bertatap maya dengan seluruh calon lurah di Desa Trimulyo yang ada 5 itu. Kebetulan yang nyentel pertama kali ini saya WA Pak Hardiono, maka kesempatan pertama ini Pak Hardiono akan cerita-cerita bersama saya, ngobrol-ngobrol santai untuk melihat profil Pak Hardiono itu seperti apa, karena baru pandemi seperti ini, rekan-rekan yang ada di Mlunyah atau yang ada di Trimulyo pada umumnya itu kesulitan untuk mendatangkan calon. Nah, ini salah satu kita gunakan teknologi untuk mempertemukan calon pemimpin dengan calon rakyatnya. Kira-kira begitu Pak Hardiono. Nggih, Pak Hardiono. Pakaiannya menggo sinlet kan kaosan. Mboten napa-napa, Pak. Ini santai saja kok. Ini santai saja. Saya juga kaosan ini. Lagi istirahat. Jadi Pak Hardiono, kami ingin mengetahui Pak Hardiono itu kecilnya asli Kepitu ya, Pak ya? Saya asli Kepitu, lahir di Kepitu, di rumah ini di RT 1 RW 17 Kepitu, dan besar saya di Kadisobo. Oh, Kadisobo malah anjir. Bolor di Kidul Kapel itu, kalau ada kapel. Nggih. Itu di Kadisobo itu saya. Beneran bapak itu aslinya Kadisobo. Oh, begitu. Nggih. Ikut Bule atau Simbah dulu di Kadisobo kecilnya. Itu rumahnya di sekarang yang ada masjid itu di sebelah barat masjid. Oh, daerah situ nggih. Bolor. Nggih. Lajeng SD, Pak. SD di mana, Pak? SD dari kelas 1 sampai kelas 4 di Kadisobo. Kelas 5 yang SD Kadisobo 1. Oh, nggih. Lajeng 4 sampai 6 di SD Sleman 3 Kidul Pasar. Oh, Kidul Pasar. Oh, nggih. Lulus SD tahun berapa, Pak? Tahun 71. Wah, saya dereng nonton gambare, Pak. Jadi bapaknya kayak pacaran. Nggih. Terus setelah SD ke SMP mana, Pak? Setelah SD ke SMP 1 Negeri Medari. Oh, Medari, nggih. Lajeng SMA? Saya SMA-nya di STM Muhammadiyah Jumoyo. Oh, begitu. Nah, kok terus jadi dari STM kok ke hukum, Pak? Ceritanya gimana, Pak? Itu kan saya cuma ngisi waktu saja dan untuk mengasah pikiran saya biar bisa tahu, bukan teknik saja tapi di hukum juga kita pengen tahu gimana seluk-beluknya. Kan kita juga hukum itu bisa masuk kemana-mana, kita ngambilnya ke hukum. Oh, mulanya kok STM kok hukum ya, Pak? Tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa, karena ilmu kan luas. Saya ngambil setelah udah kerja. Oh, begitu. Setelah dari STM Jumoyo itu terus kemana, Pak, kerjanya, Pak? Saya merantau ke Jakarta. Oh, gitu, nggih. Mungkin jempalik di Jakarta nyari. Alhamdulillah temantol terakhir di PT Garuda Indonesia. Oh, luar biasa, nggih. Lajeng untuk kuliahnya itu saya setelah dikerja dari 82 sampai 94 di Jakarta. Nggih. Saya minta mutasi ke Jogja di Garuda Indonesia Yogyakarta. Oh, iya. Saya ceritanya pindah ke Jogja pengen ngasah pikiran saya. Oh, gitu. Terus saya 98 masuk ke baru mulai kuliah. Oh, gitu. Kalau jenengan 82 sudah di Garuda, saya 82 baru lahir, Pak. Iya, dan senior. Calon kan paling tua juga saya nih, paling senior. Oh, gitu, nggih. Oh, iya. Lajeng menikah di Jakarta juga, Pak? Nikah di Solo saya menikahnya, tapi dapat istrinya Solo.
dapat orang Solo di Jakarta, ngopeni wong Solo, nikah Oh. neng Solo. Ke Jakarta lagi, sekarang Oh. serumah di sini Oke. jadi itu. Nah, putra Pak, putra berapa? Putra nggih sekawan, Cucu laki kalau perempuan 2, cucu baru 8, waduh. ada Luar rencana mau biasa. lagi. Luar biasa. Semangatnya Pak Hardiono luar biasa. Meskipun sudah senior, sudah sepuh, semangat untuk pengabdian masih ada ini untuk Trimulyo. Setelah Purna itu berarti tahun berapa Pak Purnanya Pak? Purna Nah, dari tahun Garuda itu. 13 akhir. 2013 nggih. Oh, oke. Berarti sudah 7-8 tahun, hampir 8 tahun. Nah, selanjutnya Pak, ketika Pak Hardiono itu apa namanya ada pencalonan lurah di Kelurahan Trimulyo itu sebetulnya apa atau motivasi Pak Hardiono yang paling utama untuk ikut dalam kontestasi ini Pak? Iya. Saya kan juga di Trimulyo kan terjun di LPMD juga. Ya, saya ngertos. Itu saya seluk-beluk di kelurahan, sedikit banyak juga udah tahu. Dan apa rintangan-rintangan kendala yang terjadi di Trimulyo juga tahu. Dan saya di sini juga ngelihat petani-petani kita, tetangga kita. Saya juga nggak punya sawah benernya. Iya. Tetangga-tetangga petani itu kok pada kesusahan nyari pupuk. Terus kalau udah punya panen jualnya susah, harganya murah. Apalagi kayak yang tentang tangga-tangga nanam cabai itu ya alhamdulillah kalau lagi harga bagus ya ikut seneng gitu. Tapi kalau lagi harga kayak sekarang ini juga sedih juga gitu. Iya. Nah itu saya termotivasi untuk ingin membantu petani-petani atau terutama ya masyarakat kecil lah untuk ingin kita angkat dengan program-program saya yang ada di situ yang sudah tertulis di pamflet-pamflet itu. Oh iya, nggih. Saya baru baca programnya yang di pamflet itu, Pak. Yang pertama adalah mengusahakan pupuk, Pak, di program jenengan yang pertama nomor 1 itu. Ini wujudnya nanti operasionalnya di lapangan seperti apa, Pak? Biar petani itu apa yang dikemukakan Pak Hardiono tadi, rodo kangelan itu, ini program jenengan yang pertama itu mengusahakan pupuk. Seperti apa, Pak? Nanti seperti apa itu? Ini kan selama ini kan dari kita kan daerah Trimulyo ini kan daerah jalur hijau. Ya. Tidak bisa dirubah selain untuk pertanian. Ringan pun susah, jadi perusahaan-perusahaan juga nggak bisa masuk, usaha maupun nggak bisa masuk. Nah itu kita untuk membantu petani, kita itu di program saya itu mengadakan pupuk sendiri. Kita di jalur hijau kalau bisa itu pupuk di masyarakat kita itu nggak perlu ke lain kelurahan atau lain mana nyarinya. Jadi mudah gitu loh, kita membantu petani untuk mendapatkan pupuk itu lebih mudah dengan cara operasionalnya. Nanti kita akan membentuk BUMDes yang akan mengurusi masalah itu. Terus jalur suplainya gimana Pak? Yang menyediakan gimana Pak untuk pupuk ini? Karena selama ini kan juga kelihatannya kesulitan itu yang menyebabkan sulit apanya toh Pak kok sehingga jenengan mengusahakan pupuk itu menjadi program nomor 1 Pak? Nah pupuk itu kan yang menyediakan sekarang kan dari kelurahan lain. Kelurahan lain malah? Kan ngambilnya sekarang kebanyakan di Pendowo, di Jabung itu. Iya. Kelompok tani sini itu kerjasama sama toko yang di Jabung itu Pendowo. Kan dia juga diutamakan di warganya dia sendiri kan. Dan ini kalau di Trimulyo ada, kita yang diutamakan petani kita sendiri yang kita siapkan gitu. Berarti nanti mau membuat semacam usaha BUMDes itu yang spesialis ngurusi pupuk gitu Pak? Bukan spesialis saja, itu suatu unit usaha aja. Nanti akan ya BUMDes akan ngurusin ke pariwisata, akan ngurusin ke sembako atau apa yang perlu diperlukan masyarakat Kelurahan Trimulyo itu akan dikerjakan oleh BUMDes. Oke, nggih. Kira-kira seperti itu untuk program yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak. Dari subunit aja, salah satu subunit yang ngurusin masalah pupuk itu. Pupuk, gitu, nggih. Oke, Pak. Nanti saya elaborasi lebih dalam, kita perdalam lagi, Pak.
Yang kedua itu menyediakan program yang kedua adalah menyediakan sarana olahraga. Nah, ini nanti anunya realisasinya seperti apa, Pak? Ya gini ya. Kita yang sudah ada, kita ada lapangan badminton sudah ada. Ya, di kelurahan ya, Pak ya. Ya lapangan voli yang khusus untuk Trimulyo itu kan nggak ada. Nggih, itu rata-rata milik perorangan ya, Pak nggih. Terus terutama lapangan bola ya karena lokasi kita mau mengeringkan membuat lapangan bola itu perlu tanah yang luas, yang itu mungkin akan kita sewakan di daerah mana dulu kalau belum ada izin dari gubernur untuk mengadakan lapangan sepak bola. Kita akan kerjasama dengan kelurahan lain yang punya lapangan bola, akan kita usahakan nanti dari kelurahan itu menyewa untuk keperluan permainan bola itu untuk pemuda-pemuda di Trimulyo. Berarti spesialis sepak bola ya, Pak ya, nanti yang akan dibangun. Bukan spesialis saja, saya malah sama tekankan ke volinya. Oh, voli. Ada lapangan, kita di depan kelurahan punya lapangan. Yeah. Kita betulkan, kita rapikan. Gitu, ya. Itu nanti pemuda-pemuda itu minimal yang ngadakan turnamen atau apa, itu kan bisa pemasukan untuk pemuda-pemuda sendiri juga. Oke. Jadi subunit dari BUMDes juga tadi. Jadi nanti pemuda ada apa, petani ngurus siapa, pedagang itu ngurus siapa, nanti UMKM tadi nanti mungkin di bawahnya ada lihat. Nanti kita gali Pak UMKM Pak. Nggih, nanti kita gali. Unit itu tadi sub unit dari BUMDes itu. Jadi utamanya nanti yang kita kuatkan itu di BUMDes kita. BUMDesnya, oke. Nggih, kemudian yang ketiga Pak, membuka tempat wisata. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar saya adalah Trimulyo itu wisatanya seperti apa ya Pak ya kira-kira untuk menjadikan supaya ya bayangan kita kan wisata itu plesir-plesir seneng-seneng gitu. Kira-kira seperti apa Pak nanti wisata? Kita kan juga punya, kita sering ke plesir-plesir kemana kan kita bisa sambil survei ya maksud saya itu gitu. Dulu waktu kelurahan kita perangkat itu waktu ke Malang itu juga kita survei apa yang perlu bisa kita terapkan di Trimulyo atau apa itu saya diam yang ikut tapi saya nggak ngomong waktu itu aku mau survei nyari seperti apa terus saya teman-teman sama teman-teman SMP alumni SMP kita main ke Blitar wah sana ada yang apa yang kita bisa kita terapkan di Trimulyo itu apa terus kita juga buka-buka YouTube itu ada yang mungkin tahu Mas di Pongok ya di Klaten. Iya, Umbul Pongok itu. Nah itu kan kita punya mata air yang bagus di pojokan dulunya ngemplang. Oh, Beji. Nah itu kan bisa kita manfaatkan yang nggak plek kayak Pongok tapi ya nanti bisa diolah seperti apa nanti akan kita nyari rekanan atau investor luar yang bisa ngolah itu gitu nggih. Oh yang air ya. Terus kalau kita yang sungai-sungai itu kan bagus-bagus juga Mas kita juga kan lihat di lembah di sebelah selatan Kaliurang yang apa lembah apa itu kesupen namanya ya kali itu Ledok Sambi nggih. Nah itu nanti kayak di Kulon Pendeman itu kan bisa diolah seperti itu juga gitu loh atau yang di Klelen jangan ada yang udah dulu pernah dari warga Klelen udah mengusahakan udah hampir jadi tapi karena ada masalah itu batal itu kan nanti kalau kita olah yang benar kita kerjakan yang benar dengan jalur yang benar mungkin insya Allah akan berjalan itu berarti model pakai investor ya pihak ketiga seperti itu ya Pak ya nanti kalau kita BUMDes kita belum kuat belum yang perlu ada investor Mas karena itu kita sekarang di desa itu kan cuma mengandalkan dari ADD. Ya. Untuk itu. Nah kita kan untuk menguatkan keuangan perlu ada itu. Dan nanti kan BUMDes segala itu nanti kalau bisa yang lain bisa berjalan itu kan bisa buat suplai ke yang lain buat modalnya. Oke, nggih. Untuk selanjutnya Pak, adalah program jenengan yang di spanduk itu adalah
mengangkat UMKM, usaha menengah, kecil, mikro, kecil, dan menengah. Nah, di Trimulyo itu sekarang keadaannya seperti apa? Kemudian oleh Pak Hardiono itu akan dibawa kemana untuk ini mengangkat UMKM ini, Pak? Iya. Nah sekarang lihat kita kan warga kita itu banyak yang punya usaha kecil-kecil kayak selondok, peyek, Ya. terus kayak yang anu ya segala macam kulineran kita banyak yang udah yang kita itu di Karang ada yang bikin martabak, bikin apa itu kan usaha-usaha kecil itu seperti itu. Ya. Nanti rencana saya nanti di kelurahan itu akan kita adakan sebelum kita dapat lokasi yang benar ya. Kita Ya. akan bikin di lapangan itu nanti akan ya di pinggir-pinggir itu kan nanti akan kita adakan untuk pasar rakyat untuk mempromosikan hasil-hasil dari UMKM itu kita akan dipromosikan di situ, kita akan mengundang-undang dari luar. Ini kita itu kalau pandemi udah hilang ya kita ya. Ini kendalanya pandemi, Pak. Ya makanya itu semua itu pandemi, kita olahraga itu pandemi. Ya, betul. Yang bisa berjalan mungkin yang nomor satu itu tanpa ada gangguan pandemi kalau yang pupuk itu. Kalau yang bawahnya itu mungkin semua akan terganggu dengan pandemi ini. Nanti kita rencana saya kalau saya jadi loh, insya Allah ya kalau saya jadi itu untuk syukuran saya itu kan akan saya mengadakan pasar rakyat di lapangan Trimulyo itu. Ya, oke. Untuk menarik investor dari luar untuk mengambil hasil-hasil produksi dari kita. Ya. Kalau yang UMKM ini biasanya Pak, kendalanya di modal dan pemasaran. Kira-kira Pak Hardi ada solusi nggak untuk modal dan pemasarannya, Pak? Ya modal ya kita tarikan jalur ke bank atau kemana. Nanti kita akan kerjasama dengan bank atau kemana kita ya nanti kita kan yang akan kerja nanti kita akan punya tim karena membentuk tim. Kita akan rembuk di tim itu. Kan kayaknya juga terbatas kalau saya mikir sendiri. Ya. Nanti disangka ke Minter, nanti saya apa-apa saya rembuk sendiri. Tapi gambarannya sudah gitu ya Pak, yang jadi ya, UMKM Trimulyo harus berkembang ya Pak ya? Iya, gerakan modal kan ada dari bank, kan ada pinjaman lunak kan banyak itu. Kur gitu. Kur itu. Ya, kita salurkan ke situ, tapi juga kita lihat orangnya yang benar-benar yang mau kita juga banyak kendala seperti itu setelah dapat untuk kembalikinya nggak jadi. Cuman mau enaknya di depan. Iya, digunakan untuk yang lain. Kayak contoh itu banyak di kelompok-kelompok ternak udah dikasih bantuan kambing nanti akan bergulir tapi tahu yang induknya kemana dengan ada laporan kita harus selek juga untuk mengambil itu kita nggak boleh sembarangan asal daftar langsung kita kita perlu survei juga jadi kita perlu juga hati-hati karena itu nanti yang untuk pinjaman ke bank kan kita juga perlu tanda tangan nih sebagai jaminan kan ada nggak antar sembarangan langsung yang daftar akan dapat semua kita perlu survei juga kita perlu berhati-hati untuk kedepannya gitu. Oke, terima kasih Pak Hardiono. Untuk yang selanjutnya yang program terakhir adalah memajukan kebudayaan. Nah ini realnya nanti seperti apa Pak? Apakah kita mau tanggapan ketoprak terus ini? Budaya kan bukannya ketoprak wayang saja toh Pak. Kita bertoto kromo, kita ngomong seperti ini dengan bahasa Jawa yang halus kan termasuk budaya juga. Leres. Nanti kita juga di Trimulyo punya pengacara yang bagus, tukang ngomong yang bagus, Pak Kumis tahu dah. Pak Awang itu kan bisa kita manfaatkan untuk ngajarin anak-anak sini untuk berbahasa Jawa yang bagus. Ya nanti kalau kita juga punya dalang. Ya kan, di semuanya punya dalang toh. Itu nanti bisa ngajarin anak-anak untuk jadi bukan nanggap maksudnya, tapi saya juga guyon aja Pak ini. Budaya gitu di remaja-remaja kita terutama yang untuk estafet berikutnya. Gitu. Ini yang Pak budaya tentang pemanfaatan dana istimewa kan Jogja kena dana istimewa ini
Pak Hardi punya ide seperti apa yang nanti kira-kira bisa diterapkan di kelurahan kita untuk pemanfaatan dana istimewa kaitannya dengan memajukan kebudayaan, terutama budaya Jawa karena kita orang Jawa, Pak. Ya, ya, ya. Itu yang untuk keistimewaan itu kan banyak kan untuk ke budaya ya, kalau nggak ada. Yeah. Oh, terus mungkin yang akan kita ambil mungkin itu yang untuk nanti akan bantu pariwisata juga. Ini ya, program kelurahan juga berjalan, tapi karena pandemi ini tersendat, itu akan ada apa itu gedung budaya. Itu yang rencana ada 3 tempat atau tempat rencana di Trimulyo ini yang akan dibangun gedung budaya Joglo. Tapi terkena pandemi, dananya dari keistimewaan tersendat juga. Terus kita itu di budaya kan kita banyak ada macam-macam, ada jadilan, ada Seperti kobro, terus ada apa yang di itu pendeman gedruk apa itu? Metal gedruk. Lah itu bisa kita kembangkan. Lah itu kalau nanti pakai atas nama Trimulyo kan Trimulyo itu nama keluar itu ya diambil kemana-mana kan bisa. Kan sekarang di desa itu berjalan sendiri-sendiri, nggak difokuskan ke kelurahan. Nanti kan jadi ada di sini ada kobro berapa, ada jadilan berapa, kita ngambil yang itu kita fokuskan itu punya Trimulyo. Oh begitu, nggih. Artinya itu jadi satu bendera gitu ya Pak ya? Bendera ya tetap ada, yang di kampung-kampung tetap ada, tapi akan kita kelompokkan. Ada satu koordinasi lah gitu loh. Ya. Baik Pak, ini yang tidak ditulis Pak Hardiono, tetapi apa menjadi pertanyaan banyak orang di Kelurahan Trimulyo. Yang pertama itu Pak Hardiono sudah berkecimpung di LPMD lumayan lama. Ini ke depan itu hubungan antara pemerintah desa dalam hal ini lurah dan perangkatnya dan LPMD itu yang ideal seperti apa Pak? Karena banyak yang mempertanyakan LPMD kok yoming do diem saja dalam tanda kutip kok tidak ketok kiprahnya. Kira-kira nanti Pak Hardiono untuk membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah desa atau kelurahan dengan LPMD itu seperti apa Pak? Ya pertama ya kita perbaiki dulu sistem kerjanya di kelurahan sendiri, dari lurah sampai ke bawahan itu akan dalam satu koordinasi. Kan saya lihat ya sekarang saya juga nggak begitu anu banget untuk nanti saya tidak kesalahan saya ngomong nanti untuk yang itu. Saya cuma akan merapikan administrasi kelurahan, staf-stafnya kerjasama dari antar kaur, kalau dulu kaur kasih itu yang bagus, jangan berjalan sendiri-sendiri, dan kedisiplinan di dalam itu juga harus kita rapikan dulu. Kalau dalam sudah rapi, mungkin kita akan keluar itu akan lebih mudah kalau satu kata. Ya. Kan sekarang di lurah, di dalam saya yang ngalamin sendiri, ini saya selama saya jadi LPMD kok kayak gini, saya kayak gitu. Itu kurang koordinasi, nah kelihatannya seperti itu. Yeah. Jadi perlu koordinasi dalam dulu, merapikan dulu dalam, kita baru emang hubungan LPMD itu ya, saya juga dulu pertama masuk, saya juga sering rapat ikut-ikut dari workshop di kabupaten, udah dikasih sangu benar juga. Jangan mau LPMD cuma di tukang bikin talut irigasi. Kan capnya sekarang itu kayak gitu tuh LPMD itu. Benernya LPMD itu kan punya ya bukan wewenang ya, karena wewenangnya itu atas perintah dari lurah ya. Karena kita menjalankan program yang ada di kelurahan itu LPMD. Kita nggak bisa mengadakan program sendiri karena yang membiayai juga dari dana dari kelurahan. Kan kita dari kelurahan di LPMD sendiri nggak punya dana apa-apa, cuman menyediakan tenaga untuk sukarela untuk membantu kegiatan di kelurahan. Yaitu perlu koordinasi dari
lurah. Jadi kita akan mengkoordinasi nanti. Ya saya sedih kemarin ya. Untuk kegiatan LPMD ini dalam 1 tahun itu cuma dapat kemarin karena pandemi cuma dapat 8 juta, itu buat apa di LPMD, buat rapat 3 kali aja udah habis. Ya kita untuk bergerak itu sekarang itu LPMD itu juga sulit karena dari ya itu karena ya masalah keuangan juga kita nggak bisa minta langsung aku minta segini buat kegiatan saya, juga saya nggak bisa karena keadaan juga ADD kita juga pas sudah diatur ke sana kemari sudah pas-pasan, sudah cukup. Terus PAD atau PA pendapatan asli kelurahan itu juga kecil sekali kan. Itu kan yang bisa diolah sendiri dengan oleh kelurahan itu kan dari PAD itu. Itu bisa diatur kemana-kemana, itu yang bisa diatur seperti itu. Baik Pak, saya lanjutkan pertanyaannya yang ini belum tercantum di programnya Bapak. Kaitannya dengan kesejahteraan sosial Pak. Di kesejahteraan sosial kan yang ini terutama yang PKH dan lain sebagainya itu banyak warga yang kadang-kadang itu kayak oleh akura gitu loh Pak, banyak kecemburuan. Nah itu sebetulnya seperti apa toh Pak kalau nanti Bapak terpilih untuk mengatasi seperti ini? Karena ternyata juga memang yang saya lihat itu ada beberapa yang harusnya dibantu tapi belum dapat. Itu misalnya nanti Bapak jadi program untuk kesejahteraan sosial, perlindungan sosial seperti apa Pak? Kalau yang PKH bantuan-bantuan sekarang itu kan dari kabupaten, dari Kementerian Sosial ya. Saya lihat kelurahan datanya tidak diminta Pak. Gini, diminta, tapi yang masuk itu yang ke dinas sosial, yang keluar datang itu yang data lama, yang masuk lagi yang data lama gitu. Oh gitu ya Pak ya. Ya. Itu bukan kesalahan kelurahan 100% enggak. Itu asal kelurahan masukkan data ke sono, perubahan data, tapi yang balik lagi data lama yang masuk lagi. Oh gitu, nggih. Nah ini nanti berarti kalau Bapak jadi ada sudah tahu solusinya nggih Pak nggih? Yuk harus kita ya usaha ke dinas terkait ya? Ke dinas sosialnya kita menekan ke sana biar kita yang ini warga miskin saya itu sekian, itu harus kita benar-benar kita ke dinas sosial itu kita tekankan di sana gitu. Oke, kemudian ini yang kaitannya dengan kepemudaan Pak. Di kepemudaan nanti programnya seperti apa Pak? Karena saya melihat juga Karang Taruna di Trimulya ini kurang aktif ini Pak. Atau saya yang dulanya kurang jauh ya Pak. Tapi saya melihat adik-adik saya itu kok kurang bersemangat ini di dalam berkegiatan Karang Taruna di Trimulya itu Pak. Ya itu kan kayaknya sudah diprogramkan di olahraga itu kan yang betul. Oh di olahraga yang tadi ya? Itu kan udah, kalau dia udah kegiatan olahraga. Itu saya pengalaman kan waktu di Garuda dulu juga kan kita digembleng di militer juga. Ya. Kita kan tahu kok dia capek, kita capek, dia makan langsung tidur, bukannya nggak akan macam-macam. Lari ke obat, lari ke narkoba, lari ke itu, lari ke minum, ke miras, segala itu. Kalau olahraga capek pulang, habis pasti capek langsung tidur, nggak bakalan macam-macam sampai begadang sampai malam itu. Oh, okay. Baik Pak, ini pertanyaan saya yang terakhir sebelum nanti Bapak closing statement. Di Indonesia ini sedang digalakkan namanya demokrasi Pak, dari tingkat atas sampai ke bawah. Demokrasi yang didengung-dengungkan. Nah, kemarin di pengalaman 2019 ketika pemilu itu luar biasa. Kita mendengungkan demokrasi, tetapi di lapangan adalah menginjak-injak demokrasi. Salah satunya dengan permainan politik uang. Ada yang menjanjikan ini, saya bicara waktu pemilu kemarin Pak, kita tidak bisa menutup mata, banyak yang menemukan seperti itu dan kelihatannya kita diam saja. Nah, untuk di Trimulya bagaimana Pak Hardi mensikapi demokrasi yang seperti ini? Apakah Pak Hardi juga tetap komitmen membela demokrasi yang pemilihan lurah kita yang harus bersih, kemudian bermartabat,
Insya tanpa Allah. harus politik uang, tanpa harus ngembel-embel janji sana janji sini dengan materi. Itu kira-kira sikap Pak Hardi bagaimana untuk pembangunan demokrasi yang bagus di Trimulyo ini, Pak? Ya, aduh, suara saya udah mau habis nih. Ya, demokrasi kan ilmu sosial ya. Ilmu sosial itu mesti bisa diakali sono kemari, bisa di lain dengan ilmu pasti. Makanya suruh saya di STM ke ilmu pasti, lari ke hukum. Itu kan bertentangan sekali itu sebenarnya. Itu Mas juga tahu tahu sosial politik kita itu seperti apa. Menurut saya ngomong saya salah nanti saya di ya dari saya sendiri aja ya. Ya. Saya dapat komitmen tidak akan ada money politik. Sip, sip. Saya dukung. Ya. Saya dukung sikap jenengan yang no money politik. Dengan itu saya cuma akan menjual program saya itu. Sip. Dan niat saya itu cuma mengabdi untuk kelurahan, membangun kelurahan supaya lebih maju, kesejahteraan masyarakat bisa tercapai, sejahtera lahir batin, bahagia dunia akhirat. Kita saya. Saya juga gak akan mencari apa-apa di kelurahan saya. Ya alhamdulillah untuk hidup, saya juga sudah tinggal berdua di rumah. Udah pacaran lagi saya sekarang. Untuk hidup saya juga alhamdulillah udah ya cukup. Bukannya nggak lebih, nggak kurang, tapi udah cukup lah saya untuk hidup. Alhamdulillah, ya, Pak. Ya, ini Pak yang saya garis bawahi ini, Pak. Ya, yang saya garis bawahi. Saya selesaikan dulu. Saya untuk maju lurah ini cuma niat saya untuk menyumbang pikiran dan tenaga saya yang masih ada. Itu akan saya sumbangkan untuk kelurahan. Saya tidak akan mencari materi, tidak akan mencari jabatan, tidak akan mencari apa-apa. Saya cuma ingin menyumbang tenaga dan pikiran saya untuk kemajuan Trimulyo. Sip. Itu saja aku yang cita saya cuma itu. Oke. Oke, kami garis bawah ya Pak Hardiono tidak akan melakukan money politik untuk mendapatkan jabatan. Sip. Kan itu kok money politik itu kan tanggung jawabnya kita nggak cuma di dunia aja Mas. Ya. Kita akan tanggung jawab di dunia akhirat. Nggih mboten? Iya, setuju Pak. Makanya saya juga takut sama yang di atas. Iya. Kalau saya melakukan itu, cita-cita saya niat saya akan gugur kok sampai melaksanakan itu. Siap. Gitu. Terakhir Pak Hardiono, barangkali Pak Hardiono ada himbauan kepada masyarakat Blunyah khususnya atau masyarakat Trimulyo pada umumnya tentang pemilihan ini, tentang apapun monggo disampaikan Pak Hardiono, waktu sepenuhnya saya serahkan Pak Hardiono. Nanti setelah itu kita tutup. Monggo Pak Hardiono. Iya. Ya, untuk warga Blunyah khususnya dan seluruh masyarakat Kabupaten Trimulyo umumnya, yang pokok benar seluruh masyarakat Trimulyo ya, karena kita pilihannya bukan yang di Blunyah saja. Maka saya mau mengimbau nanti, maka demokrasi ini kita junjung benar-benar sama, jangan ada sampai ada money politik. Dan mudah-mudahan kalau kita benar-benar menjalankan itu, kita juga akan mendapatkan pahala. Amin. Dan kita akan merasakan kebahagiaan di dunia akhirat. Tidak Amin. Aja. Tapi kalau kita udah menyebar seperti itu dan menerima seperti itu sudah mengajarkan korupsi kecil-kecilan. Maka saya tidak mau itu, monggo untuk warga masyarakat Trimulyo jangan mau menerima apapun dari calon-calon yang akan memberikan ya untuk apa aja lah, untuk pribadi, untuk kelompok, untuk itu. Kalau bisa itu ya kita benar-benar apa yang program kita, apa yang kita jual. Jadi untuk membangun masyarakat Trimulyo itu seperti apa yang akan kita jalankan. Tapi kalau udah menerima seperti itu, sudah program itu sudah hilang, udah nggak bakalan. Ya gitu mungkin pesan-pesan saya untuk warga Trimulyo, mudah-mudahan untuk pemilihan
nanti akan terlaksana dengan baik, tidak ada kendala apa, tidak ada unsur-unsur politik atau kepentingan untuk apa. Mudah-mudahan dijabai sama Allah SWT. Nanti kelurahan bisa menjadi kelurahan yang baik, maju, masyarakatnya sejahtera, lahir batin, dan bahagia dunia akhirat. Gitu. Amin. Ya, terakhir Pak Hardiono, terima kasih. Mohon maaf sudah mengganggu waktu istirahat panjenengan. Ini saya sudah tidak penasaran lagi dengan spanduk panjenengan, sudah dijelaskan secara detail. Nanti insya Allah video ini saya share ke teman-teman di Mlunyah dan teman-teman di Trimulyo pada umumnya. Monggo. Matur nuwun atas waktunya Bapak. Terima kasih. Saya undur diri sekali lagi. Matur nuwun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Pak Hardiono. Selamat berjuang, monggo. Amin. Amin.